Shalom, selamat pagi. Kita sama-sama kembali beribadah online. Kita akan sama-sama mulai ibadah online kita saat ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini, buat kesempatan ini Tuhan, untuk kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Kami makin percaya Tuhan, biarpun kami berbeda-beda tempat Tuhan, tapi kami sama-sama mau bersatu hati Tuhan, mau memuji, mau membesarkan nama-Mu, mau sama-sama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan, kami akan percaya Tuhan, ibadah kami pada saat ini Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami alaskan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sama-sama mau angkat pujian kita, dan sama-sama mau katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amen. Dia Allah yang berkuasa.
kita. Dia yang akan membantu kita untuk melewati lembah kekelaman seperti apapun itu, kita pasti bisa melewatinya. Dan kita akan terus memuji membesarkan nama Dia sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Dia. Kita sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah. Tiada yang seperti Engkau.
terus menyembah nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat waktu ini, buat kesempatan ini kami boleh kembali Tuhan memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Di tengah keadaan saat ini Tuhan, keadaan yang sangat tidak mengenakan Tuhan, tapi kami mau terus belajar setia, kami mau terus belajar untuk mengucap syukur, kami mau terus belajar memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan dalam semua situasi Tuhan. Dan saat ini kami mau kembali Tuhan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami makin percaya hamba-Mu telah Engkau persiapkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu, kekuatan buat setiap kami Tuhan, dan juga untuk kami boleh belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi lewat setiap firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi, selamat kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Walaupun secara online saya yakin saudara-saudara tidak kurang semangatnya, tetap dengan rasa antusias mengikuti ibadah online kita. Dan pada saat pagi hari ini kita bertemu kembali saudara-saudara untuk kita bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetapi sebelum firman Tuhan saya sampaikan, saya ingin tetap seperti biasa memberikan update-update tentang informasi COVID-19 di negara Indonesia ini. Saudara, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kasus per hari ini sudah melewati angka 30.000 kasus per hari. Sehingga kita tetap harus semakin hari semakin berhati-hati. Karena virus yang kita hadapi sekarang ini bahkan sudah bermutasi dengan berbagai macam jenis yang kita tidak tahu akan sampai kapan bermutasinya ini, jenis-jenisnya ini. Jadi kematian pun sudah melewati 1.000 orang per hari. Dan rumah sakit sudah semakin penuh. Yang disebut dengan bed occupation rate itu sudah hampir 100%. Bahkan ada rumah sakit yang sudah lebih dari 100%. Di mana mereka harus membuat tempat-tempat, lapangan-lapangan itu menjadi tempat perawatan. Lorong-lorong, lobi menjadi tempat perawatan untuk penderita COVID. Oleh karena itu pada saat ini sangat penting bagi kita untuk kita mentaati protokol kesehatan, aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun mungkin kita merasa terbatas, tetapi saudara, itu tujuannya untuk melindungi kita dari penyebaran penyakit coronavirus disease ini. Jadi harap diikuti saudara-saudara yang belum vaksin, segera cari daftar di mana kita bisa untuk mendapatkan vaksin itu. Dan kalau misalnya memang saudara-saudara mampu untuk membantu saudara-saudara yang lain yang sedang dalam kesulitan, dalam kondisi menderita penyakit ini, mari kita bantu, mari kita doakan, mari kita dukung supaya kesembuhan itu tetap semakin hari semakin terjadi di negara kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lanjutkan dengan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa, kesempatan yang indah ini Tuhan, kami nikmati bersama untuk kami menerima apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, layakkan hamba, supaya hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu, pengurapan-Mu, supaya apa yang kami terima ini Tuhan, boleh semakin hari semakin memperkuat iman kami. Membuat kami semakin hari semakin berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan kepada kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara, pada saat ini tema kita masih seperti tema tahunan, yaitu The Year of Impact. Adapun untuk bulan Juli dan Agustus ini kita masuk ke dalam tema baru, yaitu Acceptance. Ya, saya memberikan judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan judul Kehidupan yang Dilayakan Allah. Sekali lagi saya katakan, kehidupan yang dilayakan Allah. Ayat penuntunnya di dalam Kolose pasal pertama ayat yang ke-10. Kolose pasal pertama ayat yang ke-10. Saya bacakan saudara-saudara. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji nama Tuhan. Kalau misalnya kita bicara tentang acceptance, saya bicara makna dari acceptance ini adalah penerimaan, ya, penerimaan. Kalau secara pribadi saya sendiri dulu baru mengerti yang disebut dengan acceptance itu pada sekitar tahun 96, 97,
di mana saya bekerja di satu perusahaan dan saya masuk di dalam satu unit yang disebut dengan unit acceptance gitu ya. Sehingga saya tahu persis apa yang dilakukan orang-orang itu atau yang diperlakukan oleh tim saya untuk melakukan yang namanya acceptance. Jadi kalau disebut terjemahan aslinya acceptance itu adalah sebuah penerimaan. Tetapi kalau kita jelaskan, penerimaan di sini berhubungan dengan apa yang kriteria yang harus dipenuhi, seberapa jauh kualifikasi yang harus didapatkan, seberapa tinggi standarnya, bagaimana kita melakukan pemilihannya, bagaimana kita melakukan seleksinya. Jadi bukan hanya sekedar apa yang kita lihat bagus itu acceptance, no, tidak seperti itu. Tetapi kita harus lihat ada sebuah parameter-parameter, ada angka-angka, ada pengukuran-pengukuran yang membuat akhirnya suatu benda, suatu pekerjaan atau suatu kegiatan itu dinyatakan bisa diterima. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara tentang acceptance, ilustrasinya paling mudah saudara-saudara, pada saat ini mungkin di antara anak-anak kita ada yang baru diterima masuk kuliah, betul kan? Ada yang diterima masuk SMA, baru diterima masuk SMP, dan mereka semuanya harus memenuhi satu standar tertentu yang membuat mereka bisa diterima. Itulah yang disebut dengan acceptance. Jadi kalau misalnya kita bicara acceptance, sebenarnya sehari-hari kita melakukan acceptance itu. Pada saat kita melamar pekerjaan, ada ujian-ujian tertentu, tes-tes tertentu yang membuat akhirnya kita bisa diterima. Jadi bukan karena kita ganteng, bukan karena hanya sekedar kita pintar, tetapi ada satu angka-angka yang sah di situ yang membuat itu jelas aturannya, gitu ya. Di mana kita diterima, di mana kita tidak bisa diterima. Jadi yang disebut dengan acceptance itu banyak. Misalnya kita juga anggaplah kita sekarang misalnya terkena penyakit COVID misalnya gitu ya. Harus ada tes-tes tertentu yang disebut dengan tes PCR, harus dengan D-dimer, ada pemeriksaan toraks dan lain-lain yang membuat akhirnya kita dinyatakan diterima sebagai orang-orang yang sudah negatif dari penyakit COVID. Nah, seperti itulah yang disebut dengan acceptance. Jadi pada saat kita merasakan kondisi ini sudah layak, oh ini sudah bisa naik kelas, oh ini sudah bisa di-upgrade, oh sudah bisa istilahnya mendapatkan kedudukan sesuai dengan yang harus didapatkannya. Jadi disinilah kita bicara acceptance. Jadi acceptance itu bukan hanya bicara sebuah kondisi di mana kita tetap, tetapi acceptance itu bicara sebuah kondisi di mana kita harus meningkat, di mana kita harus menjadi lebih baik, di mana kita harus semakin hari semakin powerful, semakin hidup, semakin berkenan. Nah, di situ ceritanya tentang acceptance. Jadi, sekali lagi, kalau kita bicara tentang acceptance, ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena apa? Pada saat kita ingin menjadi orang yang berimpact, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, di situ perlu kita diterima. Betul? Di situ kita perlu. Jadi pada saat kita anggaplah ingin berbicara dengan seseorang, pada saat ini misalnya tiba-tiba saya harus masuk ke tempat pejabat tertentu, anggaplah seorang bupati gitu ya, atau wali kota atau gubernur. Saya harus menyatakan diri saya layak untuk diterima. Saya harus membuat diri saya layak untuk berkomunikasi, berhadapan dengan dia. Dan di situ baru kita bisa mendapatkan impact-nya, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya dengan kondisi sekarang, dengan kondisi apa adanya, saya bisa menjadi orang yang impactful. No, enggak seperti itu. Kita bicara tentang sebuah upgrade. Kita berbicara tentang sebuah peningkatan kualitas di mana kita bisa di-accept. Gitu ya. Makanya kalau misalnya kita bicara tentang acceptance, kita bicara tentang bagaimana diri kita diterima orang lain. Bagaimana orang lain kita bisa terima. Bagaimana Tuhan bisa menerima kita dan seterusnya. Jadi di situ ada satu kondisi di mana kita bisa melakukan komunikasi dengan baik, di mana kita bisa menyampaikan ide-ide kita, di mana kita bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, baru di situ disebut dengan impact, berpengaruh. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, permasalahan dalam kehidupan kita adalah biasanya orang itu sulit untuk merasa diterima, betul ya? Coba perhatikan. Banyak orang dalam kehidupannya, apalagi yang sudah pernah ya gagal gitu ya, gagal dalam melamar pekerjaan,
gagal dalam melamar calon istri atau calon suami atau bagaimana gitu ya, gagal naik kelas, mereka biasanya akan mengalami yang saya sebut dengan self-acceptance problem. Jadi di mana orang-orang ini akhirnya mulai merasa bahwa ya ampun saya ternyata jelek, ya ampun saya ternyata tidak mampu, ya ampun ternyata saya ini nggak ada apa-apanya. Nah di sini ini permasalahan besar saudara, karena begitu banyak orang di dalam yang mungkin kita kenal di kiri dan kanan kita mengalami ini ya. Pada saat mereka merasa hidupnya gagal, yang merasa bahwa ada sesuatu yang salah, di mana orang lain selalu lebih baik, saya mah nggak bisa, orang lain mungkin ya karena mereka pintar, ya mereka karena lebih kaya, ya karena mereka sekolahnya lebih tinggi, dan itu yang membuat akhirnya orang-orang menjadi orang-orang yang memiliki penolakan terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak bisa menerima hidupnya. Nah di sini saya ingin saudara-saudara kita belajar lebih baik. Kita belajar lagi bagaimana kita mengerti bahwa hidup kita ini bukan hidup yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena Tuhan pun, jadi kita kalau bicara tentang diri kita bicaranya bukan hanya sekedar saya diterima orang lain. Tetapi kita berpikir bahwa Tuhan telah memuliakan diri saya. Tuhan pun mau, dia rela berkorban untuk saya, sehingga saya dalam kondisi yang sudah dilayakkan di mata Tuhan. Karena kita layak di mata Tuhan, kenapa kita tidak layak di mata manusia? Mari kita pikirkan, kalau Tuhan saja yang sedemikian tinggi dan besar mau menerima kita, mau menebus kita, kenapa kita merasa bahwa kita tidak layak? Nah di sini yang seharusnya kita perbaiki bersama. Banyak orang seakan-akan hidup di dalam suatu yang saya sebut dengan jurang kekalahan. Mikirnya kalah, mikirnya lemah, mikirnya putus asa, mikirnya nggak bisa, mikirnya nggak mungkin. Dan itu yang membuat manusia itu tidak bisa punya impact. Saya harapkan ini tidak terjadi di jemaat kita, di jemaat GBT Cimahi, di jemaat orang-orang Kristen. Mari kita tingkatkan self-acceptance kita. Kita nyatakan bahwa saya adalah orang yang luar biasa. Saya adalah orang yang unik. Saya adalah orang yang menang. Saya orang yang layak menerima kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Dan pada saat itu saudara yakinlah bahwa saudara akan bisa menjadi orang yang berimpact. Ya, jadi yang paling menurut saya mengganggu, membuat kita selalu salah dalam menerima kita adalah pada saat kita punya konsep. Ingat ya, beberapa bulan lalu saya katakan bahwa setiap orang hidup di dalam konsep. Kalau tidak punya konsep yang baik, pasti salah hidupnya. Makanya saya ingin kita kembali lagi introspeksi. Yang pertama adalah bagaimana konsep kita tentang Allah. Saudara, konsep kita tentang Allah seperti apa? Seringkali orang tidak tahu, saya sudah punya konsep yang benar. Oke, mari kita uji bersama-sama. Saya melihat ada beberapa poin ya, ada beberapa kriteria orang mengenal Allahnya. Yang pertama, mungkin ini sudah tidak banyak, tapi masih ada. Yaitu pertama adalah orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Allah tidak ada. Sebut dengan orang-orang ateis itu seperti itu. Allah tidak ada. Pokoknya segala sesuatu di dunia ini ya berjalan begitu aja. Gak ada yang ngatur, gak ada yang lebih besar. Ya sudah, kalaupun ada yang lebih besar itu semuanya orang gitu ya. Adanya ilmu. Nah ini konsep yang salah tentang Allah. Karena sebenarnya Allah itu ada. Betul ya? Yang kedua adalah, ini coba mulai berpikir hati-hati. Allah ada, tetapi manusia dengan Allah itu terpisah. Perhatikan, begitu banyak orang yang menyatakan bahwa Allah di sana, manusia di sana, udahlah mereka tidak pernah bersentuhan, nggak ada pengaruh. Ini umumnya terjadi di beberapa negara yang menganut agama-agama yang boleh dikata animisme, dinamisme. Seperti saya pernah ke Jepang ya, di sana orang-orang itu menyatakan bahwa Allah itu ada, tapi ya udah, mereka itu seperti gunung, mereka seperti pohon besar, mereka seperti sungai, di mana kalau saya baik, ya Allah juga baik, tapi saya nggak ngerti pengaruhnya si
pohon itu terhadap saya itu saya nggak tahu lah, pokoknya ada di sana. Nah ini berbahaya. Konsep Allah yang kedua ini membuat kita juga tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Dan yang ketiga, ini menurut saya paling banyak. Sekali lagi menurut saya paling banyak, yaitu apa? Allah itu ada, tetapi Allah hanya menuntut manusia untuk berbuat baik, untuk bisa acceptance, supaya bisa diterima. Maka begitu banyak kita lihat orang-orang di sekeliling kita yang setiap hari mengejar kebaikan, mengejar beramal, mengejar melakukan hal-hal yang hebat-hebat. Tujuannya apa? Menyenangkan Allah. Dan mereka biasanya hidupnya capek jadinya. Karena apa? Kita sebenarnya tidak pernah tahu sampai di standar mana. Acceptance of God itu sampai di mana gitu. Tuhan menerima kita sampai di mana? Apakah kita memberikan, mungkin di dalam Alkitab disebutkan, kalaupun kita memberikan diri kita untuk dibakar, apakah Tuhan bisa menerima kita? Kalaupun kita menyerahkan seluruh harta kita, menyiksa diri kita untuk membuat Allah senang, apakah seperti itu? Tapi ini yang menurut saya paling banyak, saudara-saudara, terjadi di dunia. Paling banyak. Sekali lagi paling banyak. Tetapi saya ingin membawa kita dalam satu konsep Allah yang saya percaya, yang menurut saya di dalam Alkitab adalah benar. Yaitu apa? Allah itu ada. Dia adil dan berkuasa. Dia pencipta segalanya. Tetapi dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Allah turut bekerja. Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-28 ditulis seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, ini menurut saya konsep yang paling benar tentang Allah, sehingga kita bisa memiliki yang namanya acceptance itu. Jangan selalu berpikir bahwa Allah itu jauh. Jangan selalu berpikir bahwa Allah itu nggak akan peduli dengan kita. Tetapi Allah itu peduli. Dia mengerti. Dia mengerti dengan sangat detail, dengan sangat dalam segala persoalan yang Anda hadapi, segala persoalan, segala kesulitan, segala keterpurukan Anda, Dia tahu. Mari kita kenal Allah kita dengan cara yang baik. Karena disitulah akan datang yang namanya tadi acceptance. Pada saat kita bilang, Tuhan terima kasih. Engkau telah menerimaku apa adanya. Engkau telah menerimaku dan mau menebus diriku, menebus jiwaku. Memberikan keselamatan sepenuhnya. Engkau mau memulihkan kehidupanku. Di situ, saudara tahu akan terjadi perubahan. Cara Anda menerima orang lain juga akan berubah. Oleh karena itu sangat penting di sini pada saat kita bicara self acceptance, kita bicara tentang God acceptance. Self acceptance itu didapat pada saat kita bisa mengerti bahwa Tuhan pun sudah menerima kita. Puji nama Tuhan, kita lanjut. Jadi kita masuk tadi dalam konsep bagaimana kita diterima, bagaimana kita dimenangkan, bagaimana kita ditebus, bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan. Disitulah hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Pada saat kita mengenal Tuhan, kita harus tahu di dalam Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jangan berpikir bahwa kita diterima Tuhan pada saat kita bersih. Jangan berpikir bahwa kita diterima Tuhan itu pada saat satu level doa yang harus tinggi banget gitu ya. Yang harus kita berpuasa 40 hari 40 malam baru bisa diterima Tuhan. Tidak.
Tuhan menerima kita apa adanya karena Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang turut bekerja bersama-sama dengan kita. Saudara masih ingat kisah Sakius? Di dalam Lukas pasal 19 diceritakan bagaimana Sakius itu. Dia adalah pemungut cukai, orang-orang yang tidak disukai, orang yang dianggap ya sampah masyarakat lah di sana. Walaupun jabatannya tinggi tapi nggak ada yang peduli sama dia. Di dalam Lukas 19 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pada saat Sakius datang, dia mengejar Tuhan Yesus dan dia naik ke atas pohon ara. Tuhan berkata, Sakius turun, aku ingin menumpang di rumahmu. Saudara, Tuhan Yesus tidak berkata, Sakius kalau lu baik-baik aja sama gue, aku akan menumpang. Tidak. Tuhan Yesus tidak berkata, Sakius kamu tuh bertobat, makanya aku nanti kapan-kapan ke rumahmu. Tidak. Tuhan Yesus berkata, Sakius turunlah, aku mau menumpang di rumahmu sekarang. Dan di situ saudara, yang disebut dengan acceptance. Pada saat kita merasa diterima, disitulah muncul satu perasaan yang dalam hidup Sakius. Kalau Tuhan sudah menerima aku akan menerima orang lain. Makanya dia berkata, Tuhan setengah dari apa yang kumiliki akan kubagi-bagikan. Dan kalau saja aku memeras orang, aku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, itu yang terjadi pada saat kita punya God's acceptance. Kita akan menjadi orang yang punya impact. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari dapatkan hal ini saudara. Tidak perlu saudara menunggu. Tidak perlu saudara merasa lebih baik lagi dari sekarang. Tidak perlu saudara harus bisa berkhotbah, harus bisa nyanyi, harus bisa berdoa, harus bisa berpuasa. Katakan sekarang juga, Tuhan aku mau menerima Engkau. Aku mau menerima keselamatanmu. Aku yakin bahwa aku adalah orang yang sudah Engkau terima, dilayakkan, dan saat ini aku mau berubah. Aku menjadi orang yang penuh dengan impact. Begitu dahsyatnya penerimaan Tuhan. Jangan pernah saudara kita merasa bahwa kita itu terlalu hina. Jangan pernah merasa bahwa kita itu juga terlalu suci. Tidak. Karena apa? Di dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata, kesalehan manusia pada prinsipnya sama dengan kain kotor belaka. Kesalehan manusia itu gak ada artinya. Jangan berpikir bahwa karena aku kaya, aku pasti masuk surga. No, itu juga salah saudara. Karena aku pintar, karena aku sering melayani, karena aku sering beribadah, ikut KKR di mana-mana, setiap hari nyanyi-nyanyi puji-pujian, itu membuat saya akan menjadi orang yang lebih layak di hadapan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat hatimu. Pada saat engkau menyerahkan kehidupanmu, pada saat engkau menyatakan, Tuhan, aku mau diselamatkan, aku mau diubahkan, aku mau menjadi seperti yang Engkau ingini, disitulah God acceptance. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah berpikir bahwa dengan usaha kita bisa menjadi orang yang diterima oleh Allah. Tapi Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Ini sudah menjadi ayat hafalan kita. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma. Penebusan oleh Kristus Yesus itu kita terima dengan gratis, dengan free. Gak perlu lagi kita nunggu diskon. Gak perlu lagi kita nunggu ada bonus. Gak perlu lagi kita nunggu pada saat kita cukup untuk membelinya. Tetapi kasih karunia Tuhan diberikan dengan cuma-cuma. Amin saudara. Terima. Sekali lagi terima itu semua. Jangan pernah berpikir saya tidak layak. Jangan pernah berpikir bahwa gak mungkin saya diselamatkan. Saya udah bobrok. Gak mungkin saya diselamatkan. Saya orang jahat. Atau sebaliknya, Allah, saya mau orang baik.
lebih baik dari tetangga saya tidak perlu diselamatkan. Saya tidak perlu Tuhan. Semua orang juga bisa baik kok. Itu buktinya. Banyak pendeta-pendeta juga akhirnya jatuh dalam dosa. Itu buktinya. Banyak orang-orang yang saleh-saleh, imam-imam, pastor-pastor itu masuk penjara. Jangan berpikir seperti itu, saudara. Yang disebut dengan penebusan, yang disebut dengan dilayakan oleh Tuhan itu hubungan antara kita langsung dengan Tuhan. Nabi-nabi, rasul, guru-guru, hamba-hamba Tuhan itu semuanya hanya pengantara. Jadi tidak ada hubungannya antara misalnya keselamatan saya dengan keselamatan gembala. Tidak ada hubungannya antara keselamatan saya dengan istri saya. Saya hanya bisa mensupport dia, membantu dia, dan sebaliknya saling mengingatkan. Tetapi pada saat keselamatan terjadi masing-masing, saudara, jangan berpikir ya udah nanti saya mah selamat karena bapak saya juga hamba Tuhan yang gak bisa begitu. Ya, jadi sekali lagi, mari kita mengerti bahwa keselamatan itu hanya oleh kasih dan penebusan Tuhan. Dan itu gratis. Mari kita mensyukuri, kita terima apa yang sudah Tuhan berikan. Jadi pada saat kita menerima itu, yakin kita bisa melakukan dengan powerful, menjadi orang yang lebih berimpact, menjadi orang yang bisa menjadi teladan, bisa membawa pengaruh. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dengan itu? Yaitu pertama, harus kita hidupi. Kita hidupi kondisi yang diterima oleh Tuhan itu. Ya, kita hidupi, kita jalani dengan penuh rasa syukur, dan kita harus mulai memberikan impact itu kepada orang-orang lain. Jadi salah satu bukti bahwa kita benar-benar sudah dimenangkan oleh Tuhan pada saat kita memang berubah. Pada saat kita memang akhirnya menjadi orang yang berimpact. Pada saat kita menjadi orang yang memang punya pengaruh baik bagi lingkungan, itulah buktinya bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang sudah menerima Allah adalah satu, menjadi manusia baru. Yang kedua, dapat menerima orang lain apa adanya. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang sudah diterima, mengalami God's acceptance, itu adalah become a newborn. Menjadi orang yang baru. Menjadi orang yang memang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Dan yang berikutnya adalah dia bisa menerima orang lain apa adanya. Seperti Tuhan menerima kita apa adanya, di situ juga kita bisa menerima orang lain apa adanya. Jangan berpikir lagi orang lain itu lebih jelek. Ada orang yang mungkin setiap hari kita pikir, dia mah miskin, dia mah gak layak. Jangan pernah seperti itu. Pada saat kita diterima oleh Tuhan, salah satu buktinya adalah pada saat kita bisa menerima orang lain. Ya, di dalam Kolose pasal 3, di situ bercerita tentang bagaimana kita menjadi manusia baru. Saya bacakan di dalam ayat 12 sampai 17, saudara. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17, saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi di sini kita cerita tentang bagaimana seorang menjadi manusia baru. Ciri-cirinya itu jelas ya. Pada saat dia punya belas kasihan, punya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, punya rasa syukur, punya ketaatan. Semua perkataan Kristus dilakukan di dalam kekayaan kehidupannya. Di situ kita bisa berintrospeksi, sudah sampai di mana. Gitu ya. Mari kita mulai kehidupan ini di dalam suatu kehidupan yang baru. Kehidupan ini dalam suatu kehidupan yang semakin hari semakin meningkat di dalam Tuhan. Pada saat kita bicara Tuhan, aku sudah diterima walaupun aku sebenarnya tidak layak. Ajar aku untuk memperbaiki diriku, untuk membuktikan kepada dunia bahwa aku ini memang benar-benar layak sebenarnya diterima. Dan ajar aku untuk mendatangkan kebaikan kepada sekelilingku, kepada orang-orang di sekitarku, kepada teman-teman, supaya mereka juga bisa dilayakkan, supaya bisa mereka juga menerima Tuhan, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya mereka juga bisa mendapatkan kasih Tuhan dimenangkan. Mari kita punya yang namanya empati. Mari kita punya belas kasihan itu. Banyak di luar sana, seperti yang saya katakan tadi, masih salah dalam punya konsep tentang Tuhan. Masih salah mengenal Tuhan. Mereka berkata Tuhan itu jauh. Mereka berkata Tuhan itu penuntut. Pokoknya segala sesuatu hanya untuk Tuhan, gak ada untuk saya. Pokoknya segala sesuatu itu saya lakukan dengan mati-matian menderita. Saya mah gak dapat apa-apa. Mari, jadikan hidup kita menjadi orang yang penuh dengan impact. Acceptance menjadi bagian kehidupan kita. Tuhan menerima kita menerima diri kita, dan kita bisa menerima orang lain. Dan di situ kita bisa menjadi orang yang semakin hari semakin berimpact, semakin hari semakin punya pengaruh, semakin hari semakin mendatangkan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang singkat ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami terbatas. Kami tahu bahwa kami banyak kelemahan. Tapi bersama dengan Engkau, kami tahu, kami yakin bahwa kami dapat melakukan segala sesuatu. Bersama dengan Engkau, kemenangan sudah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang penuh dengan penerimaan. Kami bisa menerima kehidupan kami bisa menerima orang lain, kami bisa melihat Tuhan, dan kami bisa bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan telah karuniakan. Kami yakin hidup kami adalah hidup yang penuh dengan dampak. Kiranya Tuhan menyertai kami selanjutnya Tuhan. Roh Kudus, ingatkan selalu Tuhan. Tambahkan selalu pengurapan-Mu supaya kami boleh mendapatkan pengertian-pengertian baru. Menjadi orang yang penuh dengan rasa syukur. Menjadi orang yang semakin hari semakin dipulihkan dan memenangkan banyak-banyak jiwa. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati melalui firman Tuhan yang sama-sama baru kita dengar. Dan biarlah setiap kita hari ini percaya bahwa ada kuasa di dalam penerimaan, ada kuasa yang memang Tuhan siapkan buat setiap kita ketika kita mau dan siap untuk menerima setiap keadaan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seminggu ke depan nanti kita masih akan tetap melaksanakan ibadah secara online. Kita berdoa agar PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah boleh mendapatkan hasil yang baik. Kita mendapatkan perubahan ya atas kota kita, atas bangsa negara kita, khususnya buat wilayah Jawa dan Bali. Dan kita berharap bahwa di minggu terakhir kita sudah dapat beribadah secara onsite. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap dukung di dalam doa setiap keadaan bangsa negara kita, kota kita, untuk pembangunan gereja,
Kita akan terus sama-sama bersatu dalam hati, di dalam doa kita, dan kita percaya bahwa ada kuasa di dalam doa. Kita akan sama-sama tutup ibadah kita akan sama-sama satukan hati kita akan bersyafaat, kita akan sama-sama berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap waktu yang boleh kami nikmati, kami menangkan untuk kami masih tetap ada dalam persekutuan ibadah kami Tuhan. Walaupun ya Tuhan kami ada di dalam ibadah secara online ya Bapa, tapi kami tahu ya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi oleh waktu, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh setiap keadaan Bapa. Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan, Engkau sudah melawat ya Tuhan setiap umat-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, Kau sudah memberkati setiap pelayan yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi ini Tuhan. Apapun yang menjadi bagian mereka, Tuhan memberkati mereka satu persatu, tidak ada sepun yang terlewat ya Bapa. Kau pakai terus setiap para pelayan-Mu ya Tuhan menjadi tiang-tiang gereja-Mu yang kokoh, agar mereka semuanya boleh melakukan bagian mereka untuk terus memuliakan nama Engkau dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami Republik Indonesia. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap keadaan bangsa negara kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami melepaskan berkat kesembuhan ya Bapa. Kami melepaskan ya Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan, agar bangsa negara kami ini Tuhan boleh dipulihkan, bangsa negara kami boleh dilepaskan, dibebaskan Bapa dari setiap intimidasi ya Tuhan, kuasa-kuasa sakit penyakit virus COVID ya Tuhan 19, ataupun ya Tuhan mutasi-mutasi dari setiap virus ini ya Tuhan. Kami tengkiki semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Biarlah kami ya Tuhan berseru, kami bersatu hati, bergandeng tangan ya Tuhan. Biar ya Tuhan semuanya ya Tuhan boleh ya Tuhan dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas bangsa negara kami ini Bapa. Biar ya Tuhan kami mau melepaskan berkat ya Tuhan buat para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Presiden Bapak, sebagai pimpinan kami ya Tuhan, pemegang otoritas atas bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, Tuhan berkati para pemimpin kabinet. Biar ya Tuhan berkati ya Tuhan para menteri ya Tuhan, berkati setiap kebijakan-kebijakan mereka ya Tuhan. Berkati setiap ya Tuhan pemimpin sampai ke pelosok daerah tingkat RT dan RW ya Tuhan. Pakai ya Tuhan semua pemimpin kami ya Tuhan, agar mereka dapat melakukan bagian mereka sesuai ya Tuhan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, hikmat marifat-Mu menyertai mereka ya Tuhan, agar setiap kebijakan yang mereka buat itu boleh berasal daripada Engkau, membawa ya Tuhan bangsa negara kami ya Tuhan boleh mengalami pemulihan ya Bapa, sesuai ya Tuhan dengan apa ya Tuhan mau ya Tuhan untuk kami kerjakan ya Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan kami menyerahkan ya Tuhan mereka semua ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Program-program pemerintah ya Tuhan, PPKM yang saat ini sedang berjalan ya Tuhan, biar itu boleh berdampak ya Tuhan baik bagi kota kami, bagi bangsa kami ya Tuhan. Biar berikan kesadaran bagi seluruh bangsa negara Republik Indonesia, bagi seluruh ya penduduk kota ya Tuhan, di wilayah ya Tuhan Jawa ataupun Bali ya Tuhan, boleh melihat bahwa setiap program pemerintah yang dikerjakan, dibuat saat ini ya Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar ya Tuhan untuk ya Tuhan vaksin ya Tuhan 1, 2 itu boleh berjalan tanpa kurangan suatu apapun ya Tuhan. Ada banyak ya Tuhan pribadi-pribadi boleh dipulihkan, disembuhkan ya Bapak, diberikan ya Tuhan imun yang kuat ya Pak, untuk dapat melawan ya Tuhan virus-virus ya Tuhan yang boleh mengintimidasi setiap tubuh ya Tuhan dari seluruh ya Tuhan bangsa negara kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. TNI, Polri, biarlah mereka boleh bersinergi, bergandeng tangan, beserta ya Tuhan para tenaga-tenaga keamanan tingkat daerah ya Tuhan, untuk membangun stabilitas nasional bangsa negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kami berdoa secara khusus ya Tuhan buat para tenaga kesehatan ya Tuhan, buat mereka ya Tuhan ada dalam sukacita yang besar. Berikan mereka kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan sertai mereka ya Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka ya Bapa. Melalui pelayanan mereka ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, disehatkan, dikuatkan ya Bapa. Biarlah Tuhan sukacita menjadi bagian mereka. Mereka boleh dengan tulus melayani ya Tuhan setiap orang-orang yang hari ini ya Tuhan mengalami kesakitan ya Bapa, dan mereka boleh dilayani dengan baik sehingga sukacita itu muncul dalam setiap pribadi mereka, dan mereka boleh mengalami kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Bapa kami berdoa ya Tuhan buat setiap keberadaan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, para misionaris, para pengerja-Mu ya Tuhan, para penginjil-Mu, hamba serahkan semua ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Pakai mereka, kuatkan mereka ya Tuhan, teguhkan hati mereka agar mereka itu memiliki ya Tuhan hati yang terus berbesar hati ya Tuhan, untuk mereka dapat ya Tuhan melakukan bagian mereka, memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapa, ada jiwa-jiwa dipulihkan ya Bapa, ada kegerakan-kegerakan besar ya Tuhan melalui setiap pelayanan mereka ya Tuhan.
gereja-gereja-Mu dimanapun ya Tuhan hamba-hamba-Mu berada ya Tuhan, boleh ya Tuhan berhikmat ya Tuhan untuk mereka dapat melayani dan menjadi saksi Bapa. Pakai ya Tuhan setiap gereja-gereja untuk dapat bersatu hati, bergandeng tangan, memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Pakai sinode-sinode yang ada terus bergandeng tangan, tidak terpecah belah ya Tuhan. Hamba menyerahkan ya Tuhan sinode GBT ke dalam tangan Kau, menjadi sinode yang boleh mempersatukan, memberkati Bapa. Biar ya Tuhan hamba juga berdoa ya Tuhan, buat ya Tuhan gereja kami yang kami cintai ya Tuhan, GBT Cimahi, ke dalam tangan Engkau kami serahkan ya Tuhan. Biarlah gereja kami ini boleh menjadi gereja kesaksian, gereja yang memberkati, gereja yang boleh ya Tuhan membawa nama Engkau semakin dipermuliakan ya Bapa. Biar ya Tuhan pakai ya Tuhan pelayanan kami ya Tuhan, suami istri anak-anak ya Tuhan, untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati ya Tuhan, dengan penuh ya Tuhan hati perhambaan kepada Engkau saja ya Tuhan. Dalam kami berjemaat, seluruh sidang jemaat diberkati untuk boleh memberkati seluruh tetangga kami ya Tuhan, diberkati tetangga sekitar kami ya Tuhan, kiri kanan depan sekitar gereja kami Tuhan, berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Setiap ya Tuhan orang-orang yang mengalami kesakitan ya Tuhan, yang hari ini juga sedang menjalankan ya Tuhan isolasi mandiri, biarlah Tuhan menyertai mereka semua dengan pemulihan yang sempurna daripada Engkau, disembuhkan ya Bapa, dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pembangunan gereja kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Setiap pergerakan dan pembangunan ini ya Tuhan, semua ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami perlukan semua Tuhan sudah cukupkan. Para pekerja diberikan kesehatan ya Tuhan, diberikan kemampuan, hikmat, marifat yang daripada Engkau ya Tuhan, menyertai mereka ya Tuhan dengan semangat dan menjauhkan mereka dari kecelakaan ya Tuhan, mara bahaya atas mereka ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Seluruh dana yang kami butuhkan Tuhan sudah siapkan. Kami dedikasikan pembangunan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau saja ya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau dan kami menyelesaikan pembangunan ini semuanya di dalam penyertaan Engkau yang sempurna ya Bapa. Kau sudah memberkati setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan kami berdoa seluruh sidang jemaat-Mu di mana-mana pun mereka berada ya Tuhan, apapun yang sedang mereka kerjakan pada saat ini juga kami melepaskan berkat atas mereka ya Tuhan. Berkat kesembuhan bagi mereka yang sakit, Engkau sudah disembuhkan. Bagi Engkau yang hari ini dalam kelemahan, Engkau mengalami kekuatan daripada Tuhan, dan segala sesuatu yang Engkau gumulkan bersama dengan Tuhan itu dijawab Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, cara Tuhan yang terbaik, dan itu menjadi yang terbaik atas kehidupan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau menyertai para hamba-hamba-Mu itu, orang tua kami ya Tuhan di gereja kami ini ya Tuhan. Biar kami berdoa secara khusus ya Tuhan buat Ibu Siti Mariam, kami berdoa buat Bapak Haryono, kami berdoa ya Tuhan buat Ibu Natalia, kami berdoa buat Ibu Losung, diberkati mereka semua ya Tuhan dalam usia yang semakin senja, diberikan kekuatan ekstra yang pada Engkau agar mereka ya Tuhan boleh terus mengisi ya Tuhan kehidupan mereka dengan sukacita penyertaan-Mu yang sempurna, dan kami dapat melihat teladan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga kami juga akan terus hidup di dalam teladan ya Tuhan, seperti yang mereka kerjakan dalam kesetiaan mereka bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan nama Engkau saja yang boleh terus dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kesempurnaan atas setiap kehidupan kami itu berasal daripada Engkau ya Tuhan, dan sisa kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau boleh menyertai kami dengan berkat-berkat-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Tadahkan tangan-Mu, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kamu sekalian, memberkati rumah tanggamu, memberkati keluarga kecil ataupun keluarga besarmu, memberkati setiap area pekerjaanmu, memberkati setiap area pendidikanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati setiap pergumulan kehidupanmu. Kau akan mendapatkan jawaban yang dari Tuhan secara pasti sesuai dengan waktunya Tuhan, caranya Tuhan, menjadi yang terbaik atas kehidupanmu. Kau akan terus mengalami Tuhan, kau akan terus mengalami sukacita bersama dengan Tuhan, kau akan terus naik, tidak pernah menjadi turun, karena kau sudah ditentukan menjadi kepala bukan ekor di dalam kesetiaanmu. Oleh karena itu terimalah berkat cinta kasih Tuhan di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.